Alright, selamat datang kembali dalam program saya Unboxing the Truth. Nah, kalau pertama kali melihat program ini baik melalui YouTube channel saya atau dalam podcast saya, pastikan Bapak Ibu atau Saudara sekalian mensubscribe YouTube channel saya dan juga follow podcast saya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa dengar podcast saya dari Spotify, dari Google Podcast, bahkan dari iTunes Podcast. Tapi pastikan teman-teman atau saudara follow podcast saya dan juga subscribe channel saya. Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai siapa Yesus. Nah, dalam program unboxing kali ini saya akan dalam beberapa seri video. Nah, saya akan berbicara mengenai siapa Yesus, dan ini juga bagian dari program discipleship dari gereja di mana saya melayani gereja GSC Calvary Family. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara juga yang melihat video ini dalam live streaming program gereja kami, Bapak Ibu bisa pastikan juga ikuti setiap kegiatan gereja kami. Nah, hari ini kita akan langsung saja berbicara mengenai siapa Yesus. Nah, seperti saya katakan tadi, yang kita pelajari hari ini dari kitab Yohanes, dan buku penuntun yang kita pakai adalah buku dari organisasi Bible League. Nah, kebetulan saya diberi ada beberapa buku dan sangat luar biasa, dan saya sarankan teman-teman yang memiliki buku ini. Jadi ini ada paket namanya Project Philippus. Tapi by the way, thank you for Bible League sudah berikan ini buat gereja kami. Dan setelah kami pakai dan saya bagikan kepada jemaat, ini sangat memberkati banyak orang. Dan sesuai saya mau share juga dalam program discipleship di gereja kami, dan juga khususnya dalam program saya di baik di channel YouTube maupun di podcast saya mau sharing ini. Oke, teman-teman yang melihat video ini, Nah, hari ini kita akan berbicara siapa Yesus dari kitab Yohanes. Nah, sebelum saya masuk, saya mau sedikit bercerita menyampaikan kepada teman-teman, Bapak Ibu mengenai kitab Yohanes. Nah, saya akan sedikit berbicara pengantar Injil Yohanes. Nah, Yohanes adalah salah satu pengikut Yesus yang terdekat. Nah, Yohanes memulai kitab Injil keempat ini dengan cara yang berbeda dari kitab Injil lainnya. Nah, Bapak Ibu atau teman-teman sudah tahu bahwa kitab Injil itu ada 4, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan Yohanes ini dikatakan bahwa dia memulai dengan cara yang berbeda. Dan kemudian Yohanes tidak berusaha memasukkan semua atau bahkan sebagian besar peristiwa dalam kehidupan Yesus. Bahkan dia mengatakan bahwa seluruh buku di dunia tidak akan cukup untuk mencatat segala sesuatu yang Yesus telah lakukan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat dalam Yohanes 21 ayat 5. Nah, ini yang Yohanes coba sampaikan kepada kita dalam kitabnya, kitab buku Yohanes. Dan kemudian dalam Injil Yohanes, Yesus berbicara kepada orang-orang secara pribadi. Nah, jadi banyak dari pembicaraan ini tidak ditemukan dalam kitab Injil lainnya. Jadi cara penyampaian atau approaching dari kitab Yohanes itu lebih bersifat pribadi, personal. Nah, ini yang membedakan kitab Yohanes dengan kitab Injil yang lainnya. Alright, kita langsung saja berbicara mengenai Yesus dari kitab Yohanes. Nah, yang pertama kita mau melihat bahwa nanti kalau Bapak Ibu mempunyai buku ini, Bapak Ibu juga melihat ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat membantu untuk mengenal siapa Yesus, sehingga kita mengenal Yesus secara pribadi. Alright, oke. Nah, yang pertama adalah siapakah terang itu? Nah, kalau kita melihat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai 9. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat karena dalam program ini, dalam project Philippus ini, mereka juga memberikan juga ada Alkitab Perjanjian Baru dalam versi bahasa sehari-hari. Nah, kita akan melihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai 9. Oke, kita akan lihat Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai 9. Oke, saudara, Bapak Ibu Saudara, saya sarankan kalau Bapak Ibu Saudara melakukan Bible study atau belajar Alkitab, saya sarankan untuk membuat tanda-tanda Alkitab atau marking Alkitab dengan warna yang sesuai selera Ibu, sehingga Bapak Ibu Saudara memudahkan Bapak untuk mengerti firman Tuhan seperti yang saya buat seperti ini, mungkin bisa dilihat. Nah, jadi
ini sangat baik. Sorry kalau saya sering memakai kata Bapak Ibu karena saya sudah terbiasa untuk berkhotbah di ibadah. Jadi maafkan saya. Oke, hari ini kita akan belajar lagi. Tadi dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai 9. Nah, dikatakan di sini kita akan baca Yohanes pasal 1 ayat 49. Di dalam firman itu ada hidup. Di dalam firman itu ada hidup. Hidup itu membawa terang kepada manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Kegelapan tidak menguasai terang itu. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Yohanes datang untuk memberi kesaksian mengenai terang itu, Kristus, supaya melalui Yohanes semua orang menjadi percaya. Yohanes bukan terang itu, tetapi dia datang untuk memberitakan terang itu kepada manusia. Terang yang sejati datang ke dunia ini, itulah terang sejati yang menerangi semua manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin waktu Bapak Ibu buka dalam Yohanes pasal 1 ayat 49, mungkin bahasanya sedikit berbeda karena ini versi terjemahan bahasa sehari-hari. Tapi paling tidak ya tidak lahir dari kebenaran. Nah, Saudara kasih dalam nama Yesus. Nah, dalam Yohanes pasal 1 jelas dikatakan bahwa terang itu adalah Yesus. Jadi Yesus itu adalah terang yang datang ke dunia ini untuk menerangi semua manusia. Yesus datang untuk menerangi kegelapan di dunia ini. Nah, masuk yang pertanyaan kedua. Apa yang Yesus berikan kepada mereka yang percaya kepadanya? Nah, ini kita bisa lihat nanti di Yohanes pasal 1 ayat 11 sampai 12. Oke, mari kita baca. Ia datang ke dunia ini Ia datang ke dunia ini yang merupakan miliknya sendiri, tetapi mereka miliknya sendiri tidak menerimanya. Beberapa orang telah menerimanya, mereka itu percaya kepadanya. Ia memberikan hak kepada mereka untuk menjadi anak Allah. Nah, saudara saya kasih dalam nama Yesus. Jadi apa yang Yesus berikan kepada yang percaya? Nah, di ayat 12 dikatakan beberapa orang yang telah menerimanya, orang yang percaya, mereka itu percaya kepadanya. Nah, ini yang Yesus berikan. Ia memberikan hak kepada mereka untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, kita percaya bahwa Yesus datang sebagai terang, maka Tuhan Yesus memberikan kepada kita hak menjadi anak-anak Allah. Nah, ini sangat luar biasa dan saya percaya saudara akan menikmati Bible study ini. Sebelum saya lanjut, pastikan Bapak Ibu juga saya lupa tadi sampaikan, Bapak Ibu harus memegang Alkitab bersamaan dengan melihat video ini, karena walaupun ini melalui video, walaupun ini saudara melihat ini live streaming dari program Bible Study di gereja kami, pastikan juga setiap Bible Study di gereja kami melalui live streaming ini, Bapak Ibu bawa Alkitab. Jadi kita sama-sama belajar. Bapak Ibu melihat Alkitab Bapak Ibu, kita belajar apa yang firman Tuhan mau sampaikan. Oke, pastikan kalau bisa di pause dulu video ini, ambil Alkitabnya. Oke, sudah bawa Alkitab? Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga. Oke, siapa yang menunjukkan seperti apa Allah itu sesungguhnya? Nah, siapakah yang menunjukkan seperti apa Allah itu sesungguhnya? Oke, nah mari kita buka dalam Injil Yohanes pasal 1 17 sampai 18. Alright. Hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi Hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah kecuali Anak Tunggal, yang Dia sendiri adalah Allah. Dialah yang terdekat kepada Bapa. Nah, saudara kasih nama Yesus, mari kita lihat kembali bahwa siapa yang menunjukkan seperti apa Allah itu sesungguhnya. Jadi yang kalau kita melihat di sini di ayat 18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah kecuali Anak Tunggal. Jadi Anak Tunggal atau Yesus itu dalam ayat ini, Yesus sedang menjelaskan siapa Allah itu. Jadi Yesus datang ke dunia ini
bukan hanya menerangi dunia penuh kegelapan ini, tapi Yesus berusaha menjelaskan siapa Allah itu. Karena dialah yang tahu siapa Allah itu. Karena dikatakan di ayat 18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah kecuali anak tunggal, Yesus, yang dia sendiri adalah Allah. Dialah yang terdekat kepada Bapa. Jadi kalau kita mau mengenal Bapa, ya kita harus bertanya atau dekat dengan Yesus. Kita harus mengenal Yesus. Oke, nah kita lanjut dalam pertanyaan keempat. Nah, Yohanes memanggil Yesus dengan sebutan apa? Oke, mari kita lihat apa yang Yohanes sebutkan mengenai Yesus. Kita akan melihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Saya akan baca. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah, dialah yang menghapus dosa dunia." Jadi Yohanes memanggil Yesus dengan sebutan anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Jadi Yesus itu adalah anak domba Allah, maksudnya adalah sebagai korban yang Allah berikan untuk apa? Untuk menghapus dosa kita manusia. Wah, luar biasa. Jadi Yesus itu luar biasa. Amin. Nah, lanjut ke pertanyaan 5. Apa yang Yesus lakukan di pesta perkawinan? Alright, kita masuk dalam sekarang di pasal 2 ayat 1 sampai 11. Oke, saya akan baca. Nah, Bapak Ibu juga bisa perhatikan Alkitab Bapak Ibu karena kita ini sedang belajar ya. Alright, oke. 2 hari kemudian ada perkawinan di Kana, Galilea. Ibu Yesus menghadiri pesta itu. Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke pesta perkawinan tersebut. Saat pesta berlangsung, mereka kekurangan anggur. Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Jawab Yesus kepada ibunya, "Ibu, janganlah engkau mengatakan yang harus kulakukan saat ku belum tiba." Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Lakukanlah apa yang dikatakan Yesus kepadamu." Di situ ada 6 tempayan air. Tempayan itu disediakan untuk membasuh sesuai dengan adat Yahudi. Masing-masing isinya kira-kira 100 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu dengan air." Jadi para pelayan mengisinya sampai penuh. Kemudian dia berkata kepada mereka, "Sekarang cetoklah air itu dan bawalah kepada pemimpin pesta." Maka mereka pun membawa air itu kepada pemimpin pesta. Lalu pemimpin pesta mencicipi air itu, tapi air itu telah berubah menjadi anggur. Pemimpin pesta tidak tahu dari mana datangnya anggur itu, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Kemudian pemimpin pesta memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang lebih baik terlebih dahulu. Sesudah tamu-tamu minum sepuasnya, barulah menghidangkan anggur yang lebih murah. Tapi engkau menyimpan anggur yang baik untuk dihidangkan hingga sekarang." Itulah mukjizat pertama yang dilakukan Yesus. Yesus melakukan mukjizat itu di kota Kana yang di Galilea. Dengan demikian Yesus telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Aku tadi pertanyaan, apa yang Yesus lakukan di pesta perkawinan? Nah, kalau kita melihat tadi dalam dari pasal Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11, maka di ayat 11 dikatakan Yesus melakukan mukjizat itu di kota Kana yang di Galilea. Dengan demikian Yesus menyatakan kemuliaannya. Jadi Yesus itu mengubah air menjadi anggur. Nah, ini yang Yesus lakukan. Nah, ya, karena dia Tuhan, dia mampu melakukan mukjizat. Nah, kemudian kita melihat di ayat 6. Apa yang Yesus katakan mengenai kelahiran kembali? Oke, mari kita lihat juga dalam Yohanes pasal 3 ayat 38. Ayat 3 sampai ayat 8. Oke, kita akan baca Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 8. Jawab Yesus, "Yakinlah manusia harus dilahirkan kembali. Jika seorang itu tidak dilahirkan kembali, maka ia tidak dapat berada dalam kerajaan Allah.
Nikodemus bertanya kepadanya, bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kembali jika ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, yakinlah orang harus dilahirkan dari air dan roh. Jika ia tidak dilahirkan dari air dan roh, maka ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tubuh manusia dilahirkan dari orang tuanya, tapi hidup rohani seseorang dilahirkan dari roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana angin itu datang atau kemana pergi. Demikian pula dengan semua orang yang lahir dari roh. Jadi dalam pertanyaan yang keenam ini, yang kita lihat di sini adalah yang Yesus mau menjelaskan mengenai kelahiran kembali, dan dikatakan bahwa manusia harus lahir baru, harus dilahirkan dari air dan roh, maka ia akan masuk dalam kerajaan Allah. Jadi kelahiran baru itu adalah sesuatu yang harus kita lewati. Jadi kita harus dilahirkan baru kembali. Nah, kita melihat di ayat 5 dikatakan, pasal 3 ayat 5, yakinlah orang harus dilahirkan dari air dan roh. Jika ia tidak dilahirkan dari air dan roh, maka ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Jadi saudara sekasih dalam nama Yesus, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita harus dilahirkan kembali. Nah, kita akan lihat kembali bagaimana lahir baru itu, bagaimana lahir dari air dan roh. Oke. Kita akan lanjut ke pertanyaan nomor 7. Nah, mengapa Allah mengutus anaknya? Kenapa Allah mengutus Yesus datang ke dunia? Apakah Allah kurang kerjaan? Apa Yesus kurang kerjaan? Nah, kita akan lihat di pasal 3 ayat 16 sampai 17. Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 17. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan menerima hidup yang kekal. Ayat 17, Allah mengutus anaknya ke dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, tetapi mengutus anaknya ke dunia ini untuk menyelamatkan dunia ini. Jadi Yesus datang ke dunia ini, Allah mengutus Allah Yesus untuk menyelamatkan dunia. Nah, saudara sekasih dalam nama Yesus, mungkin saudara ayat Yohanes 3 ayat 16 ini sudah menjadi ayat favorit, ayat emas saudara. Tapi hari ini kita melihat di ayat 17 belajar bahwa Allah mengutus Yesus ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Jadi itu tujuan Allah. Jadi bukan sekedar hanya seperti kurang kerjaan atau menunjukkan dia sekedar Allah, tapi dia mau menyelamatkan dunia ini. Nah, pengalaman saya waktu di Rumania, saya pernah bertanya kepada orang, kenapa Yesus datang ke dunia ini? Dan mereka berkata, Yesus datang ke dunia ini supaya menjadikan kita Kristen. So ternyata ada banyak juga orang tidak tahu kenapa Yesus datang ke dunia ini. Oke, lanjut ke pertanyaan 8. Apa yang terjadi kepada orang-orang yang percaya kepada anak Allah? Apa yang terjadi kepada orang-orang yang tidak percaya? Oke, saya ulangi sekali lagi pertanyaannya. Apa yang terjadi kepada orang-orang yang percaya kepada anak Allah, kepada Yesus? Dan apa yang terjadi kepada orang-orang yang tidak percaya? Oke, mari kita lihat sekarang di Yohanes pasal 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak akan menerima hidup yang kekal, tetapi orang yang tidak taat kepada anak tidak akan memiliki hidup itu. Murka Allah ada pada orang itu. Nah, jadi karena Yesus datang ke dunia ini supaya menyelamatkan dunia ini dan memberikan kabar baik. Nah, jadi kalau orang yang tidak orang atau manusia yang percaya kepada Yesus adalah, apa yang mereka terima adalah mereka akan menerima hidup yang kekal. Dan kemudian orang yang tidak percaya kepada anak Allah tidak memiliki hidup dan mendapat murka Allah.
Jadi saudara yang melihat video ini atau mendengar podcast ini, nah dikatakan bahwa kalau kita tidak percaya kepada Allah, kepada anak Allah yaitu Yesus, maka kita akan menerima murka dari Allah. So kita harus percaya supaya kita menerima hidup. Oke, langsung di pertanyaan ke-9. Mengapa orang-orang Samaria di kota Sikar percaya kepada Yesus? Mengapa orang-orang Samaria di kota Sikar percaya kepada Yesus? Oke, mari kita baca di pasal Yohanes pasal 4 ayat 39 sampai 42. Alright. Firman Tuhan, banyak orang Samaria dari kota itu yang menjadi percaya kepada Yesus. Mereka percaya karena kesaksian perempuan itu tentang Yesus. Perempuan itu berkata kepada mereka, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat." Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta supaya ia tinggal bersama mereka. Ia pun tinggal bersama mereka selama 2 hari. Banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataannya. Mereka berkata kepada perempuan itu, "Pada mulanya kami percaya kepada Yesus karena perkataanmu. Tapi sekarang kami percaya karena kami sendiri telah mendengarkan Dia. Kami tahu sekarang bahwa Dialah yang sesungguhnya Ia akan menyelamatkan dunia ini." Nah, teman-teman saudara yang kasih dalam nama Yesus ini, pada pertanyaan sebelum ini sebenarnya sangat menarik yang perlu kita bahas lebih sedikit, lebih banyak. Karena di sini katakan bahwa pertama-tama di ayat 42, "Pada mulanya kami percaya kepada Yesus karena perkataanmu, tetapi sekarang kami percaya karena kami sendiri telah mendengarkan. Kami tahu sekarang bahwa Dialah sesungguhnya yang menyelamatkan dunia ini." Jadi orang Samaria yang di kota Sikar itu percaya kepada Yesus karena ada seorang perempuan. Karena dikatakan di ayat 42 tadi, "Pada mulanya kami percaya kepada Yesus karena perkataanmu," karena perkataan seorang perempuan Samaria. Nah, kalau saudara mungkin pernah dengar cerita ini bahwa Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria di tempat sumur. Yesus berbicara kepadanya dan Yesus mulai menyingkapkan bagaimana kehidupan perempuan itu. Ya, perempuan itu adalah perempuan sundal yang memiliki reputasi buruk. Dan seluruh kota di Sikar itu tahu siapa perempuan itu. Nah, waktu dia berbicara dengan Yesus dan Yesus menyatakan dirinya, dan Yesus singkat cerita si perempuan ini menerima keselamatan. Dan Yesus mengampuni dosanya dan dia menerima keselamatan. Nah, yang menarik adalah waktu dia menerima keselamatan, dia langsung pergi menceritakan bahwa dia berjumpa dengan Yesus. Nah, waktu dia pergi menceritakan bahwa dia berjumpa dengan Yesus, ada Yesus di sini, dan dia menceritakan semua. Dan yang menarik adalah kan wanita ini wanita yang tidak baik, reputasinya tidak baik. Dan kalau dia bercerita kepada orang lain, pasti orang tahu siapa perempuan ini. Tapi yang menarik adalah dia tidak peduli reputasinya bagaimana, seburuk apapun reputasinya. Dia tidak peduli apa yang akan dikatakan orang tentang dia. Tapi yang dia tahu, dia sudah diselamatkan, dia menerima Yesus sebagai juru selamat, dan dia merasa bahwa apa yang diterimanya ini harus diterima orang juga, harus dialami orang juga. Itu sebabnya dia menceritakan ke satu kota, dan akhirnya jika cerita satu kota itu menerima keselamatan. Karena dikatakan, "Kami tahu sekarang bahwa Dialah yang sesungguhnya akan menyelamatkan dunia ini." Nah, teman-teman saudara sekasih dalam nama Yesus, untuk menjadi saksi, untuk memberitakan Injil, tidak harus kita sudah lama dulu menjadi Kristen, atau sudah melayani, atau sudah sekolah teologi. Tapi begitu kita menerima keselamatan, begitu kita menerima Yesus juru selamat, kita harus langsung menceritakan kebaikan Tuhan. Maka satu kota diselamatkan. Saudara sekasih dalam Yesus, ini sangat menarik. Dan saya sangat suka untuk membahas ini lebih banyak lagi. Tapi intinya, apapun latar belakangmu, apapun yang baru engkau alami, mungkin kau baru disembuhkan, mungkin baru menerima keselamatan, mungkin kau baru menjadi Kristen atau baru percaya pada Yesus, Tuhan bisa memakaimu dengan luar biasa.
kalau Tuhan bisa memakai perempuan ini bisa menyelamatkan satu kota, maka Tuhan bisa memakai engkau juga luar biasa menyelamatkan satu kota. God bless you, haleluya. Nah sekarang kita lanjut di pertanyaan nomor 10. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Apa yang terjadi ketika Anda mendengar apa yang Yesus katakan dan percaya bahwa Allah mengutusnya? Nah, kita baca dalam Yohanes pasal 5 ayat 24. Yohanes pasal 5 ayat 24. Oke. Yakinlah semua orang yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, orang itu menerima hidup yang kekal. Nah, jadi saudara, setiap orang yang percaya, orang yang mendengar Yesus, yang mendengar perkataan Yesus dan percaya, maka kita akan menerima hidup yang kekal. Amin. Nah, saudara-saudara Yesus, kalau saudara mau menerima hidup kekal, maka terimalah Yesus sebagai juru selamat. Nah, nanti dalam YouTube channel saya ada video untuk bagaimana saudara dipimpin atau video saya akan membantu saudara untuk memimpin saudara menerima keselamatan. Tapi dalam program ini saya mau menekankan atau mendorong saudara, kalau kita menerima Yesus, yang percaya kepadanya bahwa Allah yang mengutusnya, maka kita akan menerima kehidupan kekal. Nah, kalau sudah kita menerima kehidupan kekal, kita belajar seperti tadi perempuan Samaria, kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Mungkin setelah melihat video ini, melihat program ini, mendengar program ini melalui podcast, teman-teman percaya kepada Yesus, dan ketika teman-teman percaya, bagikan ini kepada orang lain. Sama seperti perempuan Samaria tadi, ketika dia menerima keselamatan dari Yesus, dia tidak mau simpan-simpan, dia bagikan sehingga satu kota diselamatkan. Nah, saat ini mungkin saudara tidak perlu harus pergi ke seluruh penjuru kota, pelosok kota, tapi dengan cara yang simpel, bagikan ini, share ini di sosial media saudara, share link video ini, program ini, supaya orang lain juga diberkati. Mungkin itu kepada teman-temanmu, kepada saudaramu, pastikan saudara diberkati. Dan kalau teman-teman melihat video ini, program ini melalui YouTube channel saya, pastikan teman-teman share ini. Dan saudara, saya tantang saudara, tuliskan 3 nama teman saudara yang saudara rindu mereka juga diselamatkan. Tuliskan dalam kolom komentar 3 nama temanmu, sehingga saya juga bisa berdoa bagi saudara, untuk berdoa bagi ketiga nama itu supaya mereka juga menerima keselamatan. Saudara, terima kasih sudah melihat video ini. Saya percaya ini memberkati teman-teman, memberkati saudara. Pastikan saudara mengikuti program berikutnya. Ini masih hari yang pertama. Besok kita akan berjumpa lagi dalam video berikutnya dalam program Unboxing the Truth. Saudara bisa ikuti melalui website gereja kami, gsdiakalvarifamily.online.church, atau melalui YouTube channel saya, Pastor Samuel. Dan saudara juga bisa ikuti dari podcast saya, Pastor Samuel IND. Nah, karena saya percaya Tuhan mengasihi saudara, Tuhan menyintai saudara, dan saya rindu kebenaran firman Tuhan ini sampai kemana-mana sehingga lebih banyak orang lain diselamatkan. Dan saya ingatkan kembali, tuliskan 3 nama yang kau rindu supaya mereka diselamatkan. Mungkin itu orang tuamu, mungkin teman baikmu, mungkin pasanganmu, siapapun. Tulis di kolom komentar, karena saya percaya Tuhan akan memberkati saudara. Dan kalau saudara melihat dari website gereja kami, mungkin saudara nanti melihat di sini atau di sini ada tombol permohonan doa, prayer request. Saudara bisa klik itu dan tuliskan permohonan doa saudara, dan mungkin tuliskan ketiga nama itu, karena saya percaya dan kami akan berdoa buat ketiga nama itu untuk menerima keselamatan. Saudara, sekali lagi katakan God bless you. Sampai jumpa di program berikutnya. Amin.